Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan testing dan deployment dari CNN yang telah kita training, di mana pada video sebelumnya, ya, beberapa video sebelumnya kita telah mentraining CNN dengan dataset CIFAR, ya. CIFAR, yang mana CIFAR itu terdiri dari 10 kelas, dan CIFAR itu untuk image recognition, ya, atau classification. Nah, di situ mengklasifikasikan menjadi 10 kelas. Kelas pertama ada airplane atau pesawat, kelas kedua ada automobile, kemudian ketiga ada bird atau burung, kemudian keempat ada cat, kelima ada deer atau rusa, kemudian keenam ada dog, kemudian ada frog, katak, kemudian horse, sheep, dan truck. Nah, di sini saya sudah mentraining dengan dataset yang saya kirim atau saya berikan linknya di deskripsi pada video training yang sebelumnya, video sebelumnya. Di situ ada kalau diekstrak ada dua folder test dan folder train, ya. Tes terdiri dari 300 gambar dan 1 CSV. Kemudian train ada 1000 gambar dengan 1 buah CSV. Nah, di video training sebelumnya saya skip untuk trainingnya. Ini saya training dengan target loss-nya sangat kecil, 0,01, ya. Kemudian iterasinya saya buat 200. Ini belum sampai 200 sudah mencapai target 0,010, ya. Nah, dan itu disimpan dengan nama CIFAR 10cnn.pth. Jadi hasil trainingnya, bobot-bobotnya itu disimpan ini, CIFAR 10cnn.pth ini, ya. Ini sebesar 420 KB, ini bobot-bobotnya disimpan setelah training. Nah, bagaimana untuk testing? Ya, untuk testing kita coba tes seberapa akurat dengan 300 data ini, ya. Dengan 300 data ini seberapa akurat kita load, kemudian kita lihat dari 300 data ini berapa persen akurasinya. Oke, kita buat file new text file, new file Python. Kemudian kita gunakan coding yang sama di sini, ya. Gunakan coding yang sama. Ini di sini, ya. Kita copy yang di sini, ya. Kemudian kita save, ya. Save testing. Ini saya masukkan di CNN. Oke. Save. Oke, nah. Berikutnya lakukan hal yang sama di training, kita load, ya. Kita load dataset, transformer sama kemudian sama, kemudian ini jadi bukan train data tapi tes. Ini alamatnya, kalau foldernya di saya ini jadikan tes 300, berarti di sini pakai tes 300 karena data set aslinya CIFAR itu sangat besar, ya. Bukan 300 tapi 3000 bahkan. Terus kemudian ini tes labels.clv. Tes labels.csv, kemudian ini tes 300, kemudian train ini tes data. Nah, batch size-nya kita buat jadi 1, ya, hanya 1. Kita coba dulu. Nah, kemudian kita load, ya.
networknya, CNN-nya. Kita panggil convnet ya. Convnet. Kemudian net.load static ya. Kita load bobot yang telah kita training ya. Load bobotnya di sini namanya sifar 10 cnn.pth. Tanda petik doang. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita coba kita enumerate ya, for i data in enumerate train loader, 1. Kita coba ya. Ini sama seperti ketika training. Saya coba buka yang CNN modelnya. Kita enumerate, kemudian kita load satu persatu datanya. Kita load satu persatu. Nah, kita load satu persatu data. Oke. Nah, ini device-nya. Kalau device-nya kemarin pakai CUDA ya, ganti CUDA ya. Saya pakai trainingnya pakai CPU. Jadi saya pilih CPU seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita forward data image tadi. Ini bukan ini test loader ya ini. Test loader. Test loader. Kemudian kita forward net dot. Nah, ini output ya. Hasilnya out dot forward img-nya. Nah, kita cek. Kita print dulu out-nya. Bisa enggak? Nah, sudah. Nah, outputnya akan mengeluarkan nilai-nilai ya, nilai-nilai. Nah, ini kalau yang paling ini outputnya ini sejumlah kelas yang kita buat ya. Kemarin kan mana ya kelas yang dibuat. Nah, di CNN model ini. Nah, di sini kelas yang dibuat ujungnya 10 ya. Di penjelasan video saya yang arsitektur ya, sebelum training ya. Video kedua. Nah, ini 10 itu karena datasetnya terdiri dari 10 kelas ya, 10 kelas. 0 sampai 9. Nah, maka outputnya akan mengeluarkan nilai sampai 10 juga ini ya. 10 nilai. Ini kolom pertama keluar 8, 0, 5, 4, 7, 11, 0, 0, 0, 0. Nah, berarti maksudnya dia mengklasifikasikan
gambar yang pertama, ini data yang pertama. Gambar yang pertama ini dengan nilai 8 pada 0. 0 itu berarti pesawat, airplane. Nah, kemudian yang automobil 0, bukan. Terus bird 2. Bird itu 5. Kemudian cat 4, deer 7, dog 11. Berarti di sini yang paling tinggi adalah 11. Jadi dia masuk ke kategori dog ya, dog. Nah, berarti kita buat indeks paling maksimum itu berapa gitu ya. Ada nampi enggak ya? Pakai torch maximum enggak ya? Torch.max, nilai max. Bisa pakai nampi, bisa pakai pakai nampi saja yang saya familiar. Nampi argumen maksimum. Coba ya, dari out bisa nggak? Kalau hanya pakai nah seperti ini. Pakai torch saja, torch.max. Memang harus pakai torch karena datanya tensor ya. Max tadi out, diambil datanya saja, kemudian aksisnya 1. Nah, out ini berarti ini sebelah kiri itu nilai value-nya, sebelah kanan ini kelasnya kalau nggak salah seperti itu. Oke, saya cek ini val, out. Kita cek. Ya, benar ya. Kita cek nih. Tadi nilainya 11 ya. Nah, ini nilainya 11, yang sini nilainya 5. Berarti dia masuk kelas 5. Ya, kelas ke-5. Nah, kita di sini coba pertama jumlah datanya sama dengan 0 dulu. Terus ini jumlah datanya plus 1. Plus sama dengan 1. Nah, jika akurasinya pertama ini nilai akurat, jumlah akurasi ya, akurasi. Kita tes akurasinya pertama 0 dulu. Kemudian jika nilai output sama dengan label, jadi di datasetnya ini sudah data tesnya ini sudah ada labelnya kan, kemarin diisi pakai. Nah, ini yang pertama cat ya, kedua cat, ketiga cat. Nah, berarti kan labelnya sudah kita samakan dengan ini ya, cat berarti nomor 3. Nah, jika sama maka akurasinya ya, ini akurasinya, jumlah akurasinya ditambah ya, ini jumlah akurasinya ditambah, n akurasinya plus sama dengan 1 ya, jika sama. Oh, ini kok pakai si plus ya. Nah, gini aja. Oke, sudah ngeload semua. Nah, kalau sudah berarti nanti ini nilai akurasinya dalam persen akurasi sama dengan jumlah akurasi dibagi jumlah data. Nah, dikali 100%.
Ini nilai akurasinya. Akurasi NIP akurasi. Nah, oke. Nah, akurasinya hanya 9. Ya, akurasinya hanya 9. Kenapa? Karena kita mentraining data yang cukup hanya sedikit ya. 1000 itu tergolong sedikit. Ya, 1000 itu tergolong sedikit. Datanya kurang banyak. Di Sifar itu bahkan sampai ribuan ya di Sifar. Berapa item? 50.000 item ya, 50.000 item. Kita bandingkan. Kalau ini tadi hanya dapat akurasinya 9. Kalau kita training dengan 50.000 item berapa? Oke, saya GSV. Saya train GSV pad dengan dataset yang banyak ya. Ini mana foldernya tadi? Copy as pad name. Tanda petik. Namanya tadi apa? Train load test label. Berarti tadi train labels .csv, labelsnya besar. Nah, Sifar ini kurang train. Punya saya panjang nih lokasinya. Image page-nya di folder train. Saya coba training. Oke, ini tadi sudah selesai training. Saya coba 200 iterasi ya. Di sini nilai terendahnya didapatkan 0,3 sebenarnya. Ya, 0,39, 0,35 ya. 0,35. Cuma di iterasi akhir-akhir dia naik lagi ke 0,5. Ini karena learning rate-nya terlalu besar, di mana learning rate-nya itu ada di CNN model. Nah, ini learning rate-nya bisa dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, nanti di learning lagi sampai mendapatkan nilai terkecil ya, 0,01 tadi ya. Nah, kita coba dulu hasil learning yang 0,5 ini ya, dengan 5.000 image ya, dengan 5.000 image. 5.000 image dapat akurasi berapa, kita tes di sini. Nah, ini baru 13% ya, 13,6% tadi karena 0,5 dapatnya, losses 0,5 itu masih cukup besar. Tapi ini lebih baik dibandingkan waktu training hanya hanya dengan berapa tadi? Hanya dengan 1000 image ya, hanya 1000 image itu lebih baik.
ya. 13.000 ini 13% ini lebih baik dibandingkan tadi hanya 9%. Jadi kalau mau learning silakan dicoba paling kecil ya, dicoba paling kecil dengan dataset. Nanti datasetnya saya masukkan di link di bawah yang 1000 image ya, yang 5000 image yang image. Oke, ini saya coba turunkan trainingnya, modelnya. Kemarin ini 200, 200, 100, 100. Saya coba ini turunkan secara gradual. Ini saya coba di 120 ya. 120. Ini di setengahnya 60. Coba di 80. Kemudian N-nya tetap di 10 kelas tetap, cuma arsitekturnya yang saya coba rendahkan ya. Saya coba kecilkan. Apakah mendapatkan training yang lebih baik? Kita coba ya. Kalau tadi ini awal iterasi dapat 2,303, ini 2,303. Sekarang arsitekturnya saya kecilkan. Kira-kira training losses di awal dapatnya berapa? Ya masih sama 203, atau saya coba batch-nya saya kecilkan di sini 4. Trainingnya tiap 4 gambar. Oke, setelah 1 jam, ini kira-kira tadi 1 jam training, dengan tadi saya rubah di bagian modelnya ya, konvolusinya. Ini kita kecilkan, awalnya tadi di 200, kita kecilkan ke 120, kemudian ini 120 tadi ya. Kemudian kecilkan di yang di sini outputnya 80. Awalnya tadi 100 ya, kecilkan. Nah, setelah 1 jam ini kita dapatkan turun di 0,1 ya, 0,1, 0,158. Nah, setelah sebelumnya tadi, ini juga saya training 1 jam ini tadi kira-kira. Nah, yang di awal tadi ini turun di 0,39, 0,4 lah ya, 0,35. Nah, ini naik lagi. Ini di iterasi ke 150-an naik lagi 0,5. Nah, ini kan kurang bagus. Setelah kita ubah tadi, ini kemudian learning rate-nya kita kecilkan 0,0001. Ini kita dapatkan lebih bagus ya ini ya. 0,163 ini di akhir iterasi. Ini tadi kita learning dengan 200 iterasi atau 200 epoch, kemudian target loss-nya 0,01. Meskipun target loss-nya ini belum sampai ya 0,01, tapi lebih baik ya, ini 0,1 lebih baik. Untuk mencapai 0,01 bagaimana ya? Berarti iterasinya dipanjangkan lagi ya. Tapi kita coba dulu 0,1 bagaimana ya? 0,1 iterasinya bagaimana? Kita tes akurasinya. Ini 0,164 ini ya. Di 201 iterasi harusnya sudah selesai ini. Karena maksimum epochnya 200 ini harusnya sudah selesai. Kita tunggu. Lebih 1 ya biasanya, memang lebih 1, kita tunggu. Nah, nanti kita testing lagi dengan data yang tadi, dengan data tes yang 300 tadi, 300 buah kita tes apakah lebih baik atau tidak begitu ya, atau kurang. Nah, oke, kita load lagi yang testing. Kita run yang testing, dapatkan berapa? Nah, di sini akurasinya 17,666668 ya, meningkat ya. Meningkat dibandingkan yang tadi
18 tadi hanya 17,66, tadi 13 ya, sekitar 13. Nah, saya juga punya model yang lain ya, saya training. Ini Sifar CNN ya. Ini modelnya ini saya pakai dengan diturunkan nih 15 120 120 84 nih ya, 84 ya, 84 tadi kan 120 80 80 10, ini saya turunkan di 84. Nah, itu setelah saya training kembali ya. Ini saya training pakai yang model saya tadi ya, yang saya training sebelumnya. Ini CNN tadi ya. Jadi kalian bisa training dengan berbagai macam sampai didapatkan yang bagus. Ini hasil trainingnya, modelnya saya simpan dengan Sifar CNN. Ini saya training sendiri. Oke, kita coba. Nah, jadi saya training sudah 3 kali. Nah, di sini saya dapatkan akurasi yang lebih bagus ya. Ini tadi 65%,666. Jadi usahakan ini kurang lama, ini kurang lama, masih kurang kecil ya, 0,164 masih kurang kecil. Tadi targetnya harusnya 0,01, ini baru bagus. Kalau 0,164 kurang kecil. Nah, ini saya sudah training tadi dengan modelnya, saya beri nama Sifar CNN ini ya. Nah, ini lebih bagus, yaitu akurasinya di 65% ya, karena akurasinya lebih kecil lagi dari 0,164 ya, sampai 0,001. Jadi training mempengaruhi ya. Ketika kalian training, usahakan dapatnya losses yang paling kecil. Oke. Selanjutnya untuk deployment, bagaimana untuk deployment? Jadi deployment tinggal kalian buat lagi setelah dapat akurasi yang bagus ya. Ini 65, ini cukup lah, cukup untuk dilakukan sebagai model. Usahakan lebih bagus lagi untuk training. Nah, untuk deployment bagaimana? Ini saya buat source code lagi. Kita ambil saja di sini. Ini cukup yang CNN import convnet. Oke. Kemudian kita load convnet. Kita load. Nah, di sini saya sudah mendownload satu buah gambar pesawat ya, pesawat. Ini saya ambil dari internet, airplane ya. Saya ambil dari sini airplane. Ya. Saya ambil dari sini gambar airplane. Tadi mana ya kira-kira? Nah, ini punyanya New Zealand ini. Air New Zealand ini untuk kita deteksi ya, kita deteksi. Jadi image sama dengan gv2.imread, namanya apa tadi? Namanya airplane.jpg. Saya beri nama ini. Airplane.jpg. Nah, ketika mendeploy, karena model kita ya, baik ini yang saya buat di awal maupun yang saya beri contohkan, ini kan size inputnya adalah 32 ya, 32 ya, size inputnya 32. Maka kita kecilkan ketika mendeploy ini, kita resize
image yang baru adalah ya, gv2.resize, ukurannya yaitu 32,32. Resize dari image ya, img ya, resize 32 ke 32. Oke, nih kalau enggak percaya kita cek np.shape img. Nampinya belum, ini import nampi snp. Nah, ini belum di save, ini deploy. Nah, oke. Nah, ukurannya 32,3. Nah, berikutnya adalah kita buat img-nya ke tensor ya. Import torch vision transform as transformer misalkan. Nah, ini di sini transformernya transform ya. Nah, transformernya adalah to tensor. Nah, sini transform img. Kita cek, harusnya ukurannya 32,32. Transform tensor ya, oke. Ini nah, langsung to tensor. Nah, 3,32 sudah jadi tensor. Kemudian tadi out sama dengan net.forward buka kurung img ya. Ini kita del dulu. Kemudian value, out, kemudian sama dengan torch max, cari maksimum. Kemudian ini out dot data, kemudian ini 1. Nah, ini kita copy class to indexnya supaya tahu 1 itu apa, 2 itu apa ya. Cuma itu class to index. Oke. Nah, berikutnya predict, hasil predictnya adalah class to index ini out gitu ya. Nah, kita print predictnya, kita print hasilnya. Harusnya kalau benar itu keluarnya airplane. Ini karena kita loadingnya mintanya pakai batch size. Nah, batch size, maka kita coba img sama ya, nampi.reshape. Di reshape img-nya menjadi
Ini ya 1,3. Tensor tadi kan 1,3,3232 ya, seperti ini. Tidak perlu transform juga nggak apa-apa. Kita cek. Oke, harusnya di sini 0 itu adalah airplane. Ini terbalik. 0 itu adalah seperti ini ya. Airplane, automobile, bird, cat. Harus kita buat list seperti ini, coba. Karena kita pengen merubah dari dari angka ke tulisan gitu ya. Nah, ini sudah keluar ya, airplane. Nah, ini kesalahan saya tadi ya, sorry. Keluarnya airplane, benar pesawat tadi ya, yang kita keluar yang kita deteksikan pesawat ya. Image predicted is predict ya. Nah, ini image predicted is airplane. Nah, benar tadi ya. Nah, ini kalau kita pakai model cvar.cnn. Coba kita yang pakai terakhir tadi ya. Kita training terakhir dengan losses ini ya. Dengan losses ini berapa ya? Tadi namanya cvar 10 CNN. Ini pakai CNN model ya. Deploy CNN model. Oke. Nah, masih benar nih. Masih benar airplane. Meskipun tadi hanya 17% ya. Coba kita cari gambar kodok ya. Nah, frog juga ada. Kita ambil yang ini mungkin. Open image. Kita save image as. Tadi saya letakkan di training efficient di CNN ya, sini frog.jpg. Kalau JPEG ya, kita lihat frog.jpg ya, benar frog.jpg. Kita cek ya, frog. Apakah ya benar frog ya, dia mendeteksi frog tadi meskipun errornya 20% ya, masih dapat 20% training. Nah, ini ternyata ketika di deploy masih bisa bekerja ya, frog ya. Tapi alangkah baiknya seperti saya tadi training, saya sampai 3 kali training tadi ya, dapat dengan nilai yang kecil, tapi ya bukan 200 iterasi saja tadi ya, sampai lebih dari 200 iterasi, sehingga lebih kecil dari lossnya lebih kecil dari 0,1 ya. Nah, itu hasilnya lebih bagus tadi ya, 65% akurasi. Nah, ketika deploy sudah bisa ini ya, image predicted is frog. Nah, padahal kita meload gambar yang tidak ada di dalam dataset ya, langsung dari internet. Nah, klasifikasi seperti ini sangat berguna ketika di kedokteran ya. Di kedokteran, foto-foto kedokteran itu kan sangat, misalkan rongsen itu kan sangat hanya kita sebagai orang awam itu tidak tahu begitu ya. Kita tidak tahu misalkan paru-paru COVID dan seterusnya, terus
gambar leukemia, darah leukemia, dan seterusnya, tumor otak. Nah, itu kan ada makna tersembunyi yang hanya orang kedokteran ya. Kalau kita punya dataset ya, kita punya dataset dari kedokteran, image, nah kita bisa langsung seperti ini, load. Oh, ini foto orang yang tumor. Oh, ini, nah itu kan bisa dilakukan ya. Oke, itu saja video testing ya. Ternyata ketika testing itu harus dilakukan training ulang sampai akurasinya benar-benar bagus. Saya kira itu demikian video kali ini. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.